Pemprov Jatim akan memperketat kedatangan PMI di Bandara Juanda, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Sebelum kami menyampaikan berita hari ini tentang PMI, yaitu tentang kedatangan PMI di Bandara Juanda, terlebih dahulu kami mengucapkan turut berduka cita atas musibah yang menimpa Indonesia, NTT, Flores, di mana ada banjir bandang yang menyebabkan puluhan orang meninggal dunia dan juga masih ada puluhan orang lagi dinyatakan hilang belum diketemukan. Perumahan dari warga pun juga banyak sekali yang hanyut dan mereka harus mengungsi ya. Pray for NTT, Flores, semoga mereka yang tertimpa musibah, saudara-saudara kita diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, dilansir dari suarabmi.com, Pemprov Jatim akan memperketat kedatangan PMI di Bandara Juanda. Pengetatan di pintu masuk hingga lokasi karantina tidak akan sebebas lagi seperti kemarin. Jelang musim Lebaran 2021 ini, Pemprov Jatim, Jawa Timur, mulai mempersiapkan langkah-langkah pengetatan untuk pengawasan kedatangan PMI ke Indonesia, ke Bandara Juanda. Pengetatan pengawasan yang akan dilakukan diantaranya adalah meningkatkan kapasitas testing, penjagaan pintu masuk penerbangan mancanegara, serta menyiapkan lokasi karantina pekerja migran. Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil mengatakan beberapa opsi solusi telah disiapkan Pemprov Jatim dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKB dan juga Kementerian Kesehatan. Kami dari Pemprov Jatim siap bersinergi untuk ketersediaan alat, kata Emil pada hari Kamis 1 April. Emil mengungkapkan testing tetap perlu dilakukan meski para pekerja migran telah di-swab di negara keberangkatannya. Walaupun sudah swab PCR di tempat asal mereka, ternyata saat di-swab PCR di tanah air bisa saja positif COVID-19. Mantan Bupati Trenggalek ini mengatakan Pemprov Jatim kini juga terus mempersiapkan peningkatan ketersediaan kapasitas untuk menampung para tenaga kerja migran di rumah karantina selama 5 hari. Itu yang kemudian kami akan sinergikan. Hasil koordinasi ini akan kami laporkan pada Bu Gubernur dan akan mendapat tindak lanjut mengingat arus kepulangan dari pekerja migran akan intensif, ucapnya. Emil menambahkan antisipasi ini menjadi hal yang sangat penting mengingat Jawa Timur menjadi salah satu gerbang masuk pekerja migran dari luar negeri sebelum kembali ke daerahnya. Ya teman-teman, sepertinya kedatangan di Bandara Juanda pun dari luar negeri juga akan dilakukan karantina 5 hari ya, sama halnya seperti di Jakarta. Padahal kemarin-kemarin itu kedatangan PMI dari luar negeri di Bandara Juanda itu nggak harus menjalani karantina guys, karena yang udah memiliki swab test dan masa berlakunya itu tidak lebih dari 72 jam, hanya melakukan PCR ulang dan PCR ulang di Juanda itu hasilnya hanya beberapa jam gitu aja udah keluar, dan kalau hasilnya negatif itu bisa langsung pulang ke daerah atau rumahnya masing-masing tanpa harus menjalani karantina 5 hari seperti halnya di Jakarta. Perketatan ini dilakukan untuk mengantisipasi ya gelombang arus mudik Lebaran tahun 2021 bagi PMI. Sebagaimana kita ketahui, dalam kurun waktu 28 Desember 2020 hingga 31 Maret 2021, pintu masuk mancanegara ke Indonesia baik WNI maupun WNA terdeteksi ada 2.102 kasus positif COVID-19. Hasil testing seluruhnya saat swab pertama tiba di tanah air sebanyak 1.444 kasus yang positif, kemudian yang swab kedua
Meski sudah diisolasi, ada 658 kasus yang positif COVID-19 juga. Apabila kita hanya melakukan swab sekali saja, berarti yang 658 orang luput dari pengawasan ke kampung halaman dan bertemu keluarga. Oleh karena itu, kata Doni, sesuai dengan perintah Presiden RI, Jatim diharapkan bisa mengoptimalkan kemampuan penanganan dan pengawasan WNI yang akan tiba melalui Bandara Juanda. Kami menghimbau untuk sementara ini mereka-mereka tenaga kerja migran bisa menunda kepulangannya ke tanah air kecuali mereka yang sudah kehilangan pekerjaan, kata Doni. Pemprov Jatim juga diminta membuat satgas karantina yang bertugas mengkoordinir pengawasan para tenaga migran yang tiba ke tanah air. Jadi teman-teman yang mau pulang ke tanah air musim lebaran ini ya, yang mau mudik, kalau lewat Bandara Juanda kemungkinan ini ya akan diterapkan juga karantina 5 hari sama halnya seperti di Jakarta. Sangat ribet banget kalau harus menjalani karantina 5 hari. Tapi kalau emang teman-teman udah waktunya pulang ya pulang aja, nggak usah takut. Yang penting ikutin protokol yang ada di Indonesia, pasti aman dan lancar. Sama halnya seperti teman-teman yang pulang ke lewat Bandara Jakarta, mereka juga aman-aman saja. Yang penting berdoa ya guys, semoga selalu diberi kesehatan dan perjalanannya lancar hingga tujuan rumah masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini ada kabar duka dari Taiwan, salah satu PMI atas nama inisial SM ya meninggal dunia di Taiwan, tepatnya di Nantau. Meninggal dunia dikarenakan terjatuh ke jurang ya teman-teman. Jadi menurut live-nya Faisal Soh, Mbak RM ini bersama dengan calon suaminya Mas Rozi, yang bersangkutan atau Mas Rozi ini mengatakan ya kalau mereka berdua itu lagi bersembunyi di tepi jalan gitu guys, di tepi jurang karena menghindari polisi. Mereka adalah overstay, jadi waktu naik motor karena melihat polisi mereka bersembunyi, dan saat bersembunyi itu mereka berdua terpeleset dan jatuh ke jurang. Saat ini keadaan Mas Rozi masih dalam kondisi luka parah ya, masih dirawat di rumah sakit, sedangkan Mbak SM meninggal dunia. Ini kasihan sekali teman-teman, turut prihatin ya. Jadi swasta itu nggak seindah yang dibayangkan ya, karena ketika mereka melihat polisi itu benar-benar merasa ketakutan banget dan sebisa mungkin untuk menghindari agar tidak ketangkep. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kami dari channel Dunia BMI turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhumah SM. Semoga almarhumah husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan tempat yang baik di sisinya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan dan juga keikhlasan. Amin amin ya robbal alamin. Buat Mas Rosi semoga cepat sembuh ya, pulih kembali, dan semoga juga bisa ikhlas dan juga tabah. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.